Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Jabariyah dan Qadariyah yang akan dibacakan oleh Rima Putri Mega Andria. Pengertian dan asal-usul Qadariyah. Kata Qadariyah berasal dari bahasa Arab qadara yang berarti kemampuan dan kekuatan. Nama Qadariyah juga berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendakannya sendiri, bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar dan ketentuan Allah. Aliran-aliran berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Seseorang dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Sejarah lainnya, aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Zawhani dan Khilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ditinjau dari segi politik, kehadiran mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang politik Bani Umayyah. Karena itu, kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaannya selalu mendapat tekanan. Bahkan pada zaman Abdul Malik bin Marwah, pengaruh Qadariyah dapat dikatakan lenyap, tapi hanya untuk sementara saja. Sebab dalam perkembangan selanjutnya, ajaran Qadariyah ini tertampung dalam Mu'tazilah. Asal-usul kemunculan Qadariyah. Kapan Qadariyah muncul dan siapa tokoh-tokohnya merupakan dua tema yang masih diperdebatkan. Menurut Ahmad Yamin, ada ahli teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Zawhani dan Khilan ad-Dimashqi. Ma'bad adalah seorang atba tabi'i yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Doktrin-doktrin Qadariyah. Dalam kitab Al-Milal An-Nihal, pembahasan masalah Qadariyah disatukan dalam pembahasan tentang doktrin-doktrin Mu'tazilah, sehingga perbedaan antara kedua aliran ini kurang begitu jelas. Ahmad Amin juga menjelaskan bahwa doktrin qadar lebih luas dikupas oleh kalangan Mu'tazilah, sebab paham ini juga menjadikan salah satu doktrin Mu'tazilah akibatnya. Orang menamakan Qadariyah dengan Mu'tazilah karena kedua aliran ini sama-sama percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tindakan tanpa campur tangan manusia. Aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Dalam istilah Inggrisnya, paham ini disebut fatalism atau predestination. Dalam kamus John M. Echolas, pengertian fatalism adalah kepercayaan bahwa nasib menguasai segala-galanya, sedangkan predestination adalah takdir. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabar yang berarti maha memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Sehingga makna secara umum adalah bahwa perbuatan manusia telah ditentukan oleh qada dan kadar Tuhan. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan kadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Tokoh dan pemikiran Jabariyah. Sebagaimana yang dikutip oleh Hanafi dalam bukunya Asy-Syirsani, penggolongan tersebut sebagai berikut: sifat-sifat Tuhan dan pengesaan sifat. Perselisihan tentang pokok persoalan ini menimbulkan aliran-aliran Asy'ariyah, Karamiyah, Mujassimah, dan Mu'tazilah. Kadar dan keadilan Tuhan. Perselisihan tentang soal ini menimbulkan golongan-golongan Qadariyah, Nizariyah, Jabariyah, Sama, dan Akal. Maksudnya, apakah kebaikan dan keburukan hanya diterima di syara atau dapat dikemukakan oleh akal pikiran?
Keutamaan Nabi dan imamah. Persoalan ini menimbulkan aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Karamah, dan Asy'ariyah. Menurut Asy-Syahrsani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, ekstrim dan moderat. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatan bahwa segala perbuatan manusia akan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan akan dipaksakan oleh dirinya. Misalnya, kalau seseorang mencuri, perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Golongan Qadariyah menekankan pada otoritas kehendak dan perbuatan manusia. Mereka memandang bahwa manusia itu berkehendak dan melakukan perbuatannya secara bebas. Sedangkan golongan Jabariyah adalah antitesa dari pembahasan Qadariyah yang menekankan pada otoritas Tuhan. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Berbeda dengan Jabariyah, hal pertama yang akan menjadi fokus utama pembicaraan adalah mengenai iktikad Jabariyah tentang penyerahan totalitas dalam qada dan qadar kepada Tuhan. Secara tidak langsung dalam iktikad ini mereka telah menuduh Allah seolah-olah dia itu jahat dan zalim kepada umatnya. Qada dan qadar tidak memiliki arti lain kecuali terbinanya sistem sebab akibat umum atas dasar pengetahuan dan kehendak ilahi. Di antara konsekuensi penerimaan teori kausal dan kemestiannya terjadi akibat pada saat adanya penyebab, serta keaslian hubungan antara keduanya ialah bahwa kita harus mengatakan bahwa nasib setiap yang telah terjadi berkaitan dengan sebab-sebab yang mendahulunya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.